Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk kemudian menyebarkan berita-berita yang buruk. Ini yang pertama dulu yang ingin saya sampaikan. Sehingga ketika apa jamaah? Ketika minimal yang nyebarin bukan panjenengan. Kalau berita itu sampai kepada panjenengan, wes busaan. Bahkan kalau perlu sebelum dibaca hapus dulu. Kalau ternyata ada grup-grup WA yang penuh informasi tapi informasinya tidak manfaat, karuan luwe selamat untuk hati dan akhirat panjenengan metuwo. Walaupun terkadang kita merasa tidak nyaman, ya apa ya wong iki grup alumni, mosok aku metu, kok kesannya tidak humble, kesannya sombong, kesannya. Nah, maka panjenengan buka, ditulis dulu sekarang dalam surat An-Nur ayat yang ke-19. Surat apa? An-Nur pada ayat yang ke-19. Nah, ayat ini hikmah dan hukumnya banyak sekali. Tapi minimal yang kita fahami salah satunya itu haram nyebar berita jelek. Salah satunya apa? Haram nyebar berita jelek. Ibu-ibu nun sewu nggih. Saya kok kakian nun sewu ya? Yang nanti tinggal dijumlah aja. Totalnya berapa kasihkan saya. Begini, ada anak jamaah pengajian yang semoga ini tidak terjadi nggih. Ini mudah-mudahan cuma contoh saja. Artinya yo kira-kira lah. Yang kemudian tertangkap karena menjadi bandar narkoba. Kira-kira jadi bahan geneman apa mboten? Geneman itu apa? Hah? Jadi bahan geneman apa mboten? Jujur. Mas yo toh, iki gak anu lho Mbak, iki kudu ngrasani lho Mbak, tapi kita ambil hikmahnya yo Mbak, ojo sampai kena nang wae dhewe Mbak. Yo jane sakni Mbak, sakaken, tapi lha yo apa Mbak yo jane ibu ya wis ngaji, tapi jane lho Mbak lek ngaji bengese Mbak, ya Allah. Lho, sak mari cerita ngono langsung nyambut. Apa urusannya nyambung sampai bengese barang? Nah, ini hati-hati, panjenengan buka pada surat An-Nur. Dengerin, surat ayatnya berapa? Tujuan saya ulang apa? Supaya panjenengan apal. Nanti kalau panjenengan pulang, panjenengan iso angen-angen, dibuka lagi. Dalam surat An-Nur ayat yang ke-19, Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum 'adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang senang, bangga, bunga, atine seneng dengan tersebarnya berita buruk di kalangan orang beriman. Maksudnya dua. Nomor satu, entah berita buruk itu tentang orang beriman. Jadi orang beriman melakukan keburukan, kemudian Bu, berita buruknya tentang siapa? Lah ngono koncone pegatan kok tadi bahan omongan 8 wulan. Ayo, sabar ya, sabar. Panjenengan aman Pak, ahli surga semua ini. Soalnya ini mlebu surga tanpa hisab, tanpa azab semua ini. Sebelah kini keluar serotok soro Pak. Puri. Nah, maka artinya jamaah, ini yang pertama maksudnya berita buruk tentang orang yang iman. Takmir masjid, oh takmir sercak ngomong. Ayo takmir urusan ini. Ini mic ini luar biasa Pak, menyesuaikan. Lek omongannya elek gak metu di speaker ini luar biasa. Ini mahal belinya ini. Panjenengan cari di Shopee enggak ketemu ini. Nah, sudah. Maka jamaah yang pertama berita buruk tentang orang yang beriman. Yang kedua, boleh jadi berita buruk itu bukan tentang orang beriman, tapi disebarkannya di khalayak ramai di antara orang-orang yang beriman. Sekarang lihat,
berita itu ada untuk sebagian pembawa berita yang kurang bertanggung jawab, sebagian oknum ya, itu bad news. Masuk gak ngerti? Bad news is good news. Mak news. Berita buruk untuk mereka itu apa? Berita baik. Kalau ada cerita uwelek, ada misalkan seorang ustadz ketahuan sedang melakukan na'udzubillah azanallah, itu untuk mereka-mereka yang akhlaknya tidak baik, hatinya kotor, niatannya jelek, ingin merusak orang-orang beriman, itu sip, mantap, saya dapat berita keren, padahal aslinya berita jelek atau berita baik itu. Nah sekarang lihat An-Nur berapa? Orang-orang yang senang dengan tersebarnya berita buruk di kalangan orang yang beriman, apa ancaman untuk mereka? Ini bahasanya itu fahisyah, berita tentang al-fahisyah. Fahisyah itu yo bulet tay di antara zina, khomer, medok, itu namanya fahisyah. Dan kalau berita itu tersebar, entah pelakunya orang beriman atau disebarkan di kalangan orang yang beriman, maka mereka yang turut andil di dalam penyebaran berita itu, apa yang terjadi? Lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah, diancam sama Allah dengan azab yang sangat pedih, azab yang mengerikan, bukan cuma di dunia tapi di mana? Di akhirat. Hati-hati ibu-ibu, pengajian nggih pengajian, bapak-bapak sholat jamaah nggih sholat jamaah, tapi sudah wis mulai muncul berita-berita krungu gak wingenane, nah, sudah bilang moh mbak, eman amalanku, eman ibadahku, eman atiku, eman akhiratku. Karena orang yang semacam itu diancam sama Allah. Yang ancam bukan ustadz. Lahum adzabun alim, Allah ancam mereka dengan azab yang sangat pedih. Di mana? Dunia sampai akhirat. Terus oleh Allah dikatakan, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tahu loh ya, dengan semua berita yang mungkin sebagiannya kamu tidak tahu. Maka artinya jangan sampai bersembunyi di balik kata-kata alah mari ngono tobat rapopo, sing penting atine lego dhisik. Coba hati-hati, ini untuk orang-orang yang senengane julid itu loh. Apa julid itu? Orang Arab bilang, tanya Bang Naif nanti, fudhul. Fudhul itu apa? Kalau orang kita sekarang ngomongnya kepo. Kok gak mulai sih mbak? Ono masalah apa? Gak ketok mobil sing lanang lho mbak, wis seminggu. Biasanya sing ngenterno sekolah anak iku sing wedok. Iki kok pirang-pirang dino sing lanang terus. Lah sing wedok nandi? Ojo-ojo wis pore, mulai nang omahe Gusti Allah. Pulang ke rumah orang coba. Nah, ini fudhul. Nah, itu adalah pintu pembuka keburukan. Wis talah. Kalau bukan urusan kita, panjenengan kan ngerti semua hadisnya kan? Kalau saya sampaikan di sini, saya salah moco, malah isin sama panjenengan. Mau panjenengan luwe apal dibanding saya kok. Boleh jadi panjenengan hafal hadis ini jauh lebih awal dibanding saya. Cuma sekarang posisi saya menyampaikan. Jadi bukan karena saya sok tahu, sok pinter, sok ya enggak. Ya karena saya sedang menyampaikan. Rasulullah bersabda dalam hadis Arba'in Nawawi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara ciri Islamnya seseorang itu baik, cirinya apa? Dia mampu meninggalkan apa-apa yang bukan urusannya. Itu ciri kalau Islam panjenengan sudah baik. Apa kata Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ayyuhal Walad? Imam Ghazali mengatakan, ciri Allah berpaling dari seorang hamba,
hamba itu oleh Allah disibukkan dengan sesuatu yang tidak ada urusannya dengan akhirat. Itu ciri Allah berpaling dari kita. Jadi kalau kita ini sibuknya ngurusi rumah tangga orang, sibuknya kepo kepingin tahu urusannya orang, sibuknya itu ngorek-ngorek aibnya orang, sibuknya kita itu membongkar ada kong kali kong di balik orang ini, maka itu artinya Allah berpaling dari kita. Maka kita dikasih kesempatan untuk sibuk dengan perkara yang tidak penting. Dan itu ciri Islam kita sedang tidak baik-baik saja. Na'udzubillah min dzalik. Nah, sekarang panjenengan perhatikan beberapa poin yang akan kami sampaikan. Lihat jamaah sekalian. Yang pertama, ini yang kedua, bukan yang pertama. Yang pertama tadi An-Nur ayat berapa? 19. Jadi jangan over informasi, malah sumpek. Maka grup-grup WA yang tidak penting itu tidak ada salahnya panjenengan keluar. Termasuk saya ingatkan, ini bukan saya sok pinter, sok tahu, bukan kemudian sok ngatur, boten. Jujur ya Allah, saya ini salah, lebih tahu keburukan saya dibanding panjenengan. Sehingga kalau saya sok tahu, saya sok alim, lek konangan kisinan, karuan saya biasa saja gitu loh. Begini, maka informasi grup masjid, grup pengajian, jangan diisi kecuali hanya untuk informasi tentang masjid dan tentang pengajian. Misalkan ada majelis taklim ayah solihah, loh salah, jangan gampang menyalahkan orang. Ayah solihah itu maksudnya dia punya anak solihah gitu loh, ini ayahnya. Oh ya itu makanya jangan kesusu dari dosa kan. Saya sakit hati loh Bu, tak tuntut ya akhirat panjenengan. Masya Allah. Misalkan ada grup WA ayah solihah, majelis taklim ayah, tidak ada info apapun kecuali informasi pengajian. Nanti hari Senin ada pengajian pukul sekian dengan Ustadz Fulan, tema sekian, selesai. Nggak usah informasi, tapi Ustadz Rabi mana? Nggak usah. Ini apa pentingnya? Informasi masjid misalkan, katakan sekarang kita di masjid Mustaqim, sudah nggak usah info masjid sebelah ngadakan pengajian untuk nyaingi pengajian kita. Opo manfaati? Cukup sampaikan di masjid panjenengan ada kajian apa, ada pembangunan apa, ada sesuatu yang perlu diselesaikan apa, selesai. Kalau tidak begitu jamaah, khawatirnya apa? Nanti nyebar over informasi, dadine dosa. Dadine apa? Kita itu ikut majelis taklim kepinginnya sehat hati, sehat fisik, sehat iman, sehat Islam, lah kok masuk majelis taklim malah loro kabeh. Enten boten? Ya Pak, ya Pak? Uangnya ya teko. Admin grupnya mana? Ayo kita masa bareng-bareng di depan. Nah, hati-hati Pak, kita ke masjid ini Pak, kepingin ngeresiki hati, tazkiyatun nafs, tathhirul qulub. Kita kepingin hati kita bersih dengan sholat berjamaah, datang ke masjid, mendengarkan tausiah. Ojo sampai dirusui dengan informasi yang tidak manfaat. Sekarang, yang kedua, ada seorang laki-laki datang kepada Abdullah bin Umar. Kepada siapa? Abdullah bin Umar. Laki-laki itu minta apa? Ya Abdullah, uktub li qasiran ma yata'allaq 'anil ilm. Abdullah bin Umar, tolong tuliskan untuk saya singkat saja tapi mencakup keseluruhan ilmu. Ini Pak, orang zaman dulu Pak, ngomongnya singkat, isinya padet. Saya ngomong ngalor ngidul raine loh, pulang saja. Maksud saya sudah dari awal jadi gak isi nih. Ya memang begitu, ndak usah takut ya. Memang kita ini ngomongnya ngalor ngidul, isinya titik. Orang zaman dulu ngomongnya sedikit, isinya padat. Kalau dijabarkan luar biasa. Nah, termasuk laki-laki ini tanya kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma tentang apa?
tuliskan, singkat, mencakup keseluruhan ilmu. Ini kata Abdullah bin Umar adalah keseluruhannya ilmu, ringkasannya ilmu. Apa kata Abdullah bin Umar? Innal ilma katsirun. Mas, ilmu itu banyak sekali. Maka majelis taklim Ahad pagi ini sudah berapa tahun? Koyoknya ganteng kan? Ini sudah berapa tahun ini? Dan coba angkat tangan yang sudah datang mulai awal dibukanya majelis taklim ketika masih di Mancaran dulu. Coba yang mulai zaman itu sudah datang. Pak Alek, Pak Endro, panjenengan yang di belakang kamera. Masya Allah, coba sampai sekarang ada terus. Nah, maka Abdullah bin Umar mengatakan, Mas, innal ilma katsirun, ilmu itu wakeh Mas, tapi walakin in istata'ta an talqallaha yaumal qiyamati, tapi kalau kamu bisa nanti pada hari kiamat panjenengan ketemu Gusti Allah. Ayatnya apa? Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Nanti kan masing-masing kita ini bakal berdiri di hadapan siapa? Hati-hati loh Bu, hati-hati loh Pak, hati-hati loh Ustaz, karena masing-masing kita ini bakal berdiri di hadapan Allah satu persatu. Ndak bawa jubir, ndak bawa lawyer. Lawyer itu apa? Pengacara. Ndak bawa temen, ndak bawa orang tua, sendiri. Ngomong apa yang kita lakukan selama di dunia bila turjuman, ndak ono perantara antara dia dengan Allah Ta'ala, ndak bawa dekengan. Maka kata Abdullah bin Umar, Mas, ilmu itu banyak, tapi kalau kamu bisa nanti ketemu dengan Allah, nomor satu khafifudh dhahri min dima'il muslimin, punggungmu ringan dari menyakiti orang beriman, dari darahnya orang beriman. Maksudnya apa? Kalau terjadi fitnah, yang terjadi apa? Konflik, perang, bunuh-bunuhan antar kaum muslimin, mundur. Itu nomor satu. Kalau bisa punggungmu ringan dari darahnya orang beriman. Nanti kalau kamu ketemu Allah dalam keadaan seperti ini, selamat kita. Apalagi sampai membunuh orang, ya Allah. Panjenengan jangan entengkan dosa besar. Ngentengno dosa besar itu salah satu sebab su'ul khotimah. Sampai Ibnul Qayyim mengatakan, bahkan dosa kecil kalau dilakoni terus-terusan dengan meremehkan, itu penyebab kekufuran. Panjenengan buka kitab Ad-Da' wa Dawa. Dosa kecil tapi diremehkan, terus karena diremehkan dilakukan apa? Terus, kata Ibnul Qayyim, itu penyebab kekufuran. Kalau dosa besar diremehkan, penyebab su'ul khotimah. Na'udzubillah min dzalik. Nomor satu, ringankan punggungmu dari darahnya orang beriman. Nomor dua, khamisul batni min amwalihim, kering perutmu dari harta mereka. Punggungnya ringan dari darahnya orang beriman, perutnya kering dari hartanya orang beriman. Maksudnya hartanya orang beriman apa? Ojo ngakali, ojo curang, jangan zalim, jangan ngambil yang bukan milik kita. Yang ketiga, kafful lisani an a'radhihim, kamu nahan lisanmu dari kehormatan mereka. Coba, maaf lo ya, di Pare ini wis tala Pak, saya di Pare ini wis 13 tahun punjul, lebih 13 tahun, dan saya sama panjenengan ini wis podo ngelontoke apa yang terjadi di Pare, konflik apa di Pare, ada gosip penggerak dakwah Pare melakukan apa, ada gosip masjid ini takmirnya, itu kita semua podo-podo ngelontoke sudah. Nggak usah saling cerita pun kita sudah sama-sama tahu. Tapi panjenengan jaga Pak, jangan sampai informasi itu awal keluarnya dari lisan panjenengan.
Nggak usah sok-sokan kepingin dikatakan sing pertama kali tahu, ini yang pertama kali ngeliat, ini yang pertama kali ngerti. Apa manfaatnya buat panjenengan? Sampai kalau berita itu muter, panjenengan tahu hukumannya dalam hadis riwayat Imam Ahmad yang sahih. Nanti kalau berita itu nyebar sampai semua orang tahu, hukumannya mulai mati sampai kiamat, mulai masuk neraka sampai selamanya. Itu dia bawa gancu dari besi. Tahu gancu? Orang zaman dulu kalau mau ngangkat gabah digancu dulu. Kapten apa yang meripati kari siji kemudian tangan yang satu hilang diganti anu itu kapten apa? Kapten Hook. Itu namanya gancu itu. Itu apa? Orang ini yang awal menceritakan itu akan menggancu mulutnya, tembus tenggorokan sampai tembus tengkuk, terus ditarik, terus pindah ke bagian hidungnya, digancu sama dia, sebelah kanan dulu, tembus sampai belakang, ditarik, terus apa? Matanya, jadi mulut, hidung, mata digancu sampai tembus belakang, tarik. Kalau kanan selesai, dia pindah ke sebelah kiri, dan sebelum kirinya selesai, yang kanan sudah balik seperti semula untuk dilakukan yang sama sampai kiamat, sampai selesai urusannya di neraka. Na'udzubillah min. Ini ngwedeni napa mboten? Ya ngwedeni, tapi untuk nasihat buat saya, ojo sampai lisan ini menceritakan informasi yang tidak baik, sampai merusak ukhuwah di antara umat Islam, sampai menjatuhkan kehormatan orang Islam, sampai menjatuhkan kemuliaannya ahli masjid, ahli pengajian, ahli sholat, ahli ngaji. Jangan. Orang awam yang gak tahu sholat, gak tahu ngaji saja haram, apalagi yang ahli masjid, ahli pengajian. Sudahlah, bismillah, jogo lisan dijaga. Jangan sampai kita ini jadi sumber dunia dalam berita. Eman nanti amal kita hilang. Maka kata Abdullah bin Umar, nomor satu, jangan menyakiti umat Islam dengan urusan darah, gepuk, mateni dan yang lain. Nomor dua, urusan harta, ngakali, ngerampok atau yang lain. Nomor tiga, urusan lisan pada kehormatan mereka. Dan yang terakhir, senantiasalah bergabung dengan jamaahnya kaum muslimin. Kalau empat ini panjenengan pegang, kata Abdullah bin Umar, ketemu Gusti Allah panjenengan selamat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang berikutnya dari hadis Al-Barra ibnu Azib. Dari hadisnya siapa? Al-Barra ibnu Azib. Rasulullah bersabda, ini buat saya dan buat panjenengan. Jadi saya tidak sedang nyeramai panjenengan, saya nyeramai diri sendiri. Qadarullah panjenengan hadir, mudah-mudahan manfaat buat kita semua. Nggih Bu? Bu? Jamaah majelis taklim Separi Raya, Bu? Jamaah majelis taklim sealam raya? Jamaah majelis taklim sealam barzakh? Ada yang datang dari alam barzakh perwakilan? Supaya nanti disampaikan di sana. Tidak ada ya? Dengan bapak-bapak ahli pengajian Reareu itu apa? Wes semangat gonta ganti pindah rono masjid iki masjid iku, pokok ngaji teko. Panjenengan dengerin, kita manfaatkan masing-masing hadits ini. Rasulullah bersabda, ar-riba ithnani wa sab'una baban. Riba itu pintunya ada 72. Riba itu pintunya berapa? 72. Sampai dalam hadis yang lain nanti di akhir zaman, kalau ada orang menghindari riba, minimal saya kena beleduke. Pernah dengar hadis itu? Artinya minimal saya kena beleduke. Maksudnya apa? Ya karena pintu riba itu banyak. Pintu riba itu banyak. Adnaha mithla ityani ar-rajuli ummah. Yang paling ringan, sing paling enteng, yang paling rendah itu dosanya seperti seorang anak menzinai ibunya. Itu yang paling ringan. A'azzanallahu wa iyyakum ajma'in. Kita doakan ya, mudah-mudahan keluarga kita, saudara kita, kenalan, teman, siapapun lah yang masih susah untuk mentas karena ndak ringan, Pak. Mungkin panjenengan ngomong, "Walah,
karena panjenengan tidak ngerasa no. Tapi kalau panjenengan di dalam mentase itu angel, kita doakan semoga Allah berikan jalan keluar, amin ya rabbal alamin, dan Allah ganti rezekinya dengan rezeki yang lebih barokah, amin. Karena tidak ringan Pak, orang kerja di tempat-tempat semacam itu Pak, itu dilulu dengan pinjaman, dilulu dengan ini, dengan itu, dengan penalti, dengan ini, yang kalau mereka keluar lek mentalnya gak kuat betul, wah ya susah. Nah sekarang yang paling ringan dari 72 tadi, sing paling enteng dosanya seperti apa? Zina kan dosa besar. Ini yang dizinai siapa? Ibunya. Ini hadis riwayat Imam At-Tabrani dengan sanad yang sahih. Kemudian wa inna arbar riba, kemudian riba yang paling parah, arbar riba, riba yang paling parah itu apa? Istitalatu ar-rajuli fi 'irdi akhihi. Riba yang paling besar adalah seseorang di antara kalian menghancurkan kehormatan saudaranya. Faham? Faham? Yang paling rendah apa? Seperti menzinai ibunya, atau kalau perempuan kumpul sama bapaknya, a'azzanallahu wa iyyakum ajma'in. Dan yang paling berat, yang paling ringan aja berat, yang paling berat apa? Istitalatur rajuli fi 'irdi akhihi. Seorang manusia menghancurkan, menceritakan, membongkar rahasia saudaranya sampai aibnya tersebar, akhirnya kehormatannya jatuh. Itu riba yang dosanya paling berat. Na'udzubillah min dzalik. Sampai sini paham? Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis riwayat Al Imam At-Tirmidzi, dan hadis ini hadis yang sahih. Ala ukhbirukum bi afdali min darajati siyami was salati was sadaqah. Maukah aku tunjukkan kepada kalian amalan yang pahalanya mengalahkan tahajud, mengalahkan puasa, mengalahkan sedekah. Amalan yang pahalanya ngalah-ngalahi apa? Tahajud malam, puasa siang, dan orangnya gemar sedekah. Jadi kalau ada ketemu orang lek bengi tahajute gak pedot, lek awan posone gak tahu pedot, sedekahe gak tahu mandek, orang baik apa enggak? Ada yang lebih baik dari itu. Ala ukhbirukum bi afdala min darajati siyami was salati was sadaqah? Qalu bala. Qala salahu dhatil bain, fa inna fasada dhatil bain hiya al-haliqah. Apa itu? Adalah mendamaikan dua orang yang berseteru. Ada satu orang eker-ekeran. Karena apa? Karena informasi yang tidak benar, karena dibisiki oleh setan yang namanya setan adu. Jangan sampai panjenengan orangnya, jangan sampai saya pun termasuk dari orangnya, amin ya rabbal. Setan adu-adu, akhirnya dua orang ini berseteru. Maka itu lebih baik dibandingkan panjenengan nemui orang yang kalau malam tahajud, yang kalau siang puasa, yang kalau punya duit mesti sedekah. Itu kalah dibandingkan orang yang mampu mendamaikan. Sementara apa? Fa inna fasada dzatil baini hiyal haliqah. Karena merusak hubungan dua orang yang saling mencintai itu dibilang oleh Nabi Muhammad al-haliqah, pemotong. Kata Rasulullah, laisa haliqatus sya'ri walakin tahliqud din. Bukan pemotong rambut tapi memotong agama. Tidak apa-apa Pak, senengi wong ngono beda-beda. Oh, iya. Apa itu? Pemotong pengajian. Nah, Mak, biarin. Saya pun lagi senang seperti mereka. Saya punya motor RC tua. Itu knalpotnya saya ganti racing. Oh, iya. Tapi yuk gak sampai tang 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 tang. Ya enggak sampai gitu. Melakukan ini rotok banter gitu loh.
bukan speednya, suarane. Jadi sampai teman saya bilang, hati-hati loh Ustaz, sepeda motor antum ini ngeremnya Senin mandeke Kemis. Ngerem Senin mandek, maksudnya apa? Ojo macem-macem oleh sepeda motoran iki remnya rem lawas, nggak pakai cakram, tromol kabeh, tromolnya tipis kabeh. Kadang-kadang kalau sudah tipis banget tak ganjel ke jenggot. Astagfirullahaladzim. Sudah lanjut. Maka Rasul katakan sesungguhnya merusak hubungan itu haliqah. Haliqah itu apa? Pencukur. Bukan pencukur rambut, bukan pemotong rambut, tapi pemotong apa? Agama. Berarti kita perhatikan sekarang. Kalau ternyata yang lebih baik dari sholat malam, dari puasa, dari sodako adalah mengakurkan orang yang berseteru, berarti pahalanya besar atau kecil? Nah maka sekarang lihat mafhumul mukhalafah, cara berpikir terbaliknya, berarti merusak hubungan orang yang saling mencintai dengan berita yang hoax, dengan menyebarkan aibnya, dengan menyebarkan keburukannya sampai kehormatannya jatuh, akhirnya dia dibenci oleh masyarakat. Itu dosanya yang paling besar, seperti yang tentang zina tadi, menjatuhkan kehormatan orang, itu dosa zina yang paling tinggi. Maka kalau ngerusak, kata Rasulullah, pemotong apa? Agama. Maksudnya pemotong agama di sini apa? Berarti seakan-akan apa? Seakan-akan orang itu agamanya habis. Nah maka jamaah sekalian, sekarang penutup. Apa penutupnya? Mari kita perhatikan masing-masing. Ada beberapa poin tentang informasi. Tentang apa? Informasi, agar tidak terkesan mulut kita ini dunia dalam berita. Kamu wape ngerti. Sopo? Pak Iki. Aku suruh di sini. Sopo? Mbak Iki. Sampean mek rusak mini. Aku sami ini. Masya Allah. Sudah, artinya apa? Alah mbak sampean rubek sami ini, aku ru jopo jero mbak. Iku saobaya wae aku ru kabeh. Sudah, tidak penting. Apa sih hebatnya kalau panjenengan dianggap lebih tahu dibanding orang lain? Iya ada. Nah maka nomor satu, dalam surat Al-Hujurat ada yang namanya tabayyun. Nggih napa mboten? Kalau datang berita diapain? Tabayyun. Tabayyun itu dicek bener nopo boten. Sekarang pertanyaannya, untuk apa ngecek itu kalau tidak ada kaitannya dengan panjenengan? Tidak ada manfaatnya. Ngecek itu kalau ada kaitannya dengan Anda. Kalau tidak ada kaitannya dengan panjenengan, buat apa dicek? Culne ae, gak enek manfaati. Nomor dua, kalau setelah ditabayun fix benar, sebelum informasinya dilanjutkan dipikir manfaat atau tidak. Oh apalagi mudorot, ini nggak ngomong mudorot, ini manfaat atau, kalau ndak manfaat karuan apa? Lapose wong gak ono manfaati, apalagi sampai mudorot. Nomor tiga, panjenengan cek kalau ternyata informasi ini nyebar, ada ndak orang Islam yang tersakiti dengan info ini, untuk kembali pada surat An-Nur ayat berapa tadi? An-Nur berapa? Kalau ada umat Islam yang tersakiti dengan berita ini, karuan gak? Nomor satu, tabayun. Kalau sudah benar dicek manfaat atau tidak, apalagi kalau sampai mendatangkan mudarat. Nomor tiga, adakah umat Islam yang akan tersakiti dengan berita ini? Itulah jamaah, kalau ada berita perselingkuhan, ada istrinya, atau ada suaminya, ada anaknya, ada orang tuanya yang mereka bakal sakit dengan berita itu. Panjenengan kan gak ngerasa, no, panjenengan kan mek cerita tok, mek nyerita nih. Tapi yang diceritakan ya apa? Saya tidak mau cerita terlalu dalam ya. Saya dulu waktu masih kuliah di Utsman bin Affan, Bambu Apus, Jakarta Timur. Saya sempat kuliah di sana 4 semester, ambil bahasa Arab. Sudah, setelah itu
Ada salah satu tokoh nasional yang beritanya heboh di televisi, yang bapaknya ketangkep korupsi. Waktu itu di daerah Bambu Apus sana, itu tinggalnya beliau di situ. Itu biasanya kalau anaknya berangkat sekolah itu bareng saya ke kampus. Subhanallah, kira-kira 1 bulan dah gak tahu metu belas anaknya izin. Panjenengan bayangin sampai anaknya tersakiti. Kalau pelakunya si suami, panjenengan bayangin kalau istrinya bakal malu. Kalau pelakunya istri, panjenengan bayangin bagaimana malu suaminya. Kalau pelakunya anak, panjenengan bayangin bagaimana sedihnya orang tuanya. Kalau pelakunya orang tua, panjenengan bisa bayangin bagaimana sakit hatinya si anak orang tuanya dihina. Wes ta'ala, bismillah, tutup mulut. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Ngomong sing apik, kalau tidak mendingan diam. Barakallahu fikum. Itu yang dapat kami sampaikan pas 20 menit dari awal kita mulai. Semoga apa yang kita sampaikan ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kita tutup bersama-sama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.